Siapa anak muda dan Gen Z yang tidak kenal Laura Anna? Seorang selebgram yang dikenal ceria, penuh energi, dan menjadi inspirasi banyak pengikutnya di media sosial. Kehidupannya tampak sempurna, penuh tawa, kehangatan bersama keluarga, serta momen kebersamaan dengan sahabat dan pasangannya. Namun, di balik sorotan kamera dan unggahan penuh senyum itu, ada sebuah kisah besar yang kemudian mengguncang publik. Kisah tentang perjalanan hidup yang berubah drastis akibat sebuah kecelakaan. Dan perjuangan panjang seorang anak muda untuk mendapatkan keadilan. Ambil nafas dalam-dalam, karena yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah titik yang mengubah segalanya. Selamat datang di Titik Balik, karena setiap kisah punya titik balik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Adeline Laura Anna, atau lebih dikenal sebagai Laura Anna, adalah seorang selebgram asal Jakarta yang lahir pada 21 September 2000. Di usia remajanya, Laura dikenal sebagai sosok yang ceria, penuh semangat, dan dekat dengan banyak teman. Melalui media sosial, terutama Instagram, Laura membagikan kehidupan sehari-harinya yang penuh warna. Ia sering terlihat tersenyum, bercanda, dan berbagi momen hangat bersama keluarga maupun sahabatnya. Laura bukan hanya sekedar selebgram. Kehadirannya di media sosial memberi energi positif bagi para pengikutnya. Banyak yang mengagumi kepribadiannya yang apa adanya, ramah, dan terbuka. Di masa itu, ada sosok lain yang cukup sering tampil di samping Laura, yakni Gaga Muhammad. Nama Gaga mungkin sudah lebih dulu dikenal publik karena sempat mengikuti ajang pencarian bakat di televisi dan aktif di dunia hiburan. Ia juga sering terlihat di layar kaca dalam program-program hiburan remaja. Hubungan Laura dan Gaga kerap terlihat mesra di media sosial. Mereka membagikan potret kebersamaan, hiburan, hingga aktivitas sehari-hari. Banyak pengikut mereka yang menganggap pasangan ini begitu serasi. Dari luar, seolah semuanya berjalan baik-baik saja. Namun, siapa sangka di balik cerita bahagia yang ditampilkan ke publik, ada peristiwa besar yang kelak mengubah segalanya. Peristiwa itu terjadi pada akhir tahun 2019 dan menjadi sebuah titik balik terbesar dalam hidup Laura Anna. Malam itu, tanggal 8 Desember 2019, Laura Anna dan kekasihnya Gaga Muhammad baru saja keluar dari sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta. Menurut keterangan dalam persidangan, mereka berdua sempat mengonsumsi minuman beralkohol sebelum pulang. Gaga kemudian mengambil alih kemudi mobil yang mereka kendarai. Perjalanan mereka berlanjut melewati ruas tol Jagorawi. Hingga pada satu titik, mobil kehilangan kendali dan boom, menabrak pembatas jalan. Dari kecelakaan tersebut, Gaga hanya mengalami luka ringan. Tetapi, Laura mengalami cedera serius di tulang leher atau spinal cord injury. Cedera ini menyebabkan kelumpuhan dan membuat hidup Laura berubah total. Sejak saat itu, Laura harus beraktivitas menggunakan kursi roda, dan banyak hal sederhana yang sebelumnya bisa ia lakukan sendiri, kini membutuhkan bantuan orang lain. Kondisi inilah yang kemudian menjadi awal mula konflik besar dalam hidup Laura. Ketika Laura harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, keluarga mengungkapkan bahwa biaya rumah sakit justru dibayar menggunakan kartu ATM milik Laura sendiri. Bukan Gaga yang menanggung, tetapi sebaliknya, kartu ATM Laura dipakai untuk menutup biaya perawatan yang sangat besar. Namun, pihak keluarga Gaga membantah hal tersebut.
Dalam sebuah podcast, Ibu Gaga mengungkapkan bahwa saat itu Gaga hanya meminjam ATM Laura untuk membayar deposit ruang rawat VIP. Tidak hanya itu, setelah kecelakaan, Gaga juga tetap menggunakan fasilitas finansial milik Laura untuk kepentingan pribadinya. Fakta-fakta ini akhirnya terungkap di persidangan dan memicu perhatian besar dari publik. Pihak keluarga Laura akhirnya melayangkan somasi dan menuntut uang ganti rugi sebesar 12,6 miliar rupiah. Sejak hari itu, Laura tidak hanya berjuang melawan rasa sakit akibat cedera, tetapi juga harus menghadapi kenyataan pahit dari orang yang pernah ia percayai. Konflik inilah yang kemudian membuka jalan menuju perjuangan panjang Laura dalam menuntut keadilan. Dalam kesehariannya, Laura menghadapi banyak tantangan fisik. Ia sering merasakan sesak nafas karena otot pernafasannya melemah. Luka di bagian punggung juga muncul akibat terlalu lama berbaring, sebuah kondisi yang biasa disebut dekubitus. Rasa sakit itu membuat tidurnya terganggu dan memperberat pemulihannya. Namun, meski tubuhnya semakin lemah, semangat Laura tidak pernah padam. Ia memutuskan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari Gaga Muhammad. Dengan penuh keberanian, Laura datang ke pengadilan, duduk di kursi roda, dan menceritakan langsung apa yang dialaminya di hadapan majelis hakim. Momen itulah yang menjadi sangat menyentuh, karena publik melihat bagaimana seorang anak muda berjuang mencari keadilan dalam kondisi yang begitu sulit. Perjuangan Laura kemudian mendapat dukungan besar dari masyarakat. Tagar Justice for Laura ramai di media sosial, menjadi simbol solidaritas untuknya. Banyak orang yang menilai bahwa keberanian Laura patut diapresiasi karena ia memperjuangkan bukan hanya dirinya, tapi juga prinsip keadilan agar kasus ini mendapatkan perhatian yang serius. Sayangnya, perjuangan itu tidak berlangsung lama. Pada 15 Desember 2021, Laura Anna menghembuskan nafas terakhirnya di usia 21 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan publik yang telah mengikuti kisahnya. Namun, semangat dan keberaniannya tetap menjadi inspirasi, bahkan setelah ia tiada. Setelah kepergian Laura Anna pada 15 Desember 2021, proses hukum terhadap Gaga Muhammad tetap berjalan. Gugatan hukum yang semula diajukan Laura bersama keluarganya kini menjadi perjuangan yang diteruskan oleh pihak keluarga. Di persidangan, Gaga Muhammad membela diri. Ia menyebut bahwa kecelakaan yang terjadi adalah sebuah musibah, bukan sebuah kelalaian yang disengaja. Pihak kuasa hukumnya juga berargumen bahwa kondisi fisik Gaga setelah kecelakaan saat itu tidak memungkinkan untuk segera membantu, dan bahwa peristiwa tersebut seharusnya dilihat sebagai kejadian di luar kendali. Meski demikian, jaksa penuntut umum menilai Gaga lalai dalam mengemudi sehingga mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. Proses ini tidak mudah, karena beberapa kali pihak keluarga Laura merasa kecewa dengan jalan hukumnya yang terkesan lambat. Bahkan di awal kasus, Gaga sempat tidak langsung ditahan, sehingga muncul anggapan publik bahwa ia berusaha lolos dari hukuman. Namun setelah rangkaian persidangan, akhirnya pada 19 Januari 2022, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa Gaga Muhammad terbukti bersalah. Ia divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara serta diwajibkan membayar denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan kurungan tambahan jika denda tidak dibayar. Putusan ini menjadi penutup dari proses panjang pencarian keadilan Laura Anna.
Walaupun ia tidak sempat mendengar langsung hasil putusan hakim, keluarga menyatakan bahwa perjuangan Laura tidak sia-sia. Publik pun menilai bahwa hukuman ini adalah bentuk pertanggungjawaban hukum bagi kelalaian di balik tragedi yang menimpa Laura. Gaga Muhammad sudah bebas dari penjara sejak Kamis 18 April 2024. Pemilik nama lengkap Gaung Sabda Alam ini bebas bersyarat, lebih cepat dari vonis hukuman yang harusnya dijalani. Gaga mendapatkan pembebasan bersyarat setelah memenuhi sejumlah persyaratan, baik administratif maupun substantif. Namun, Gaga tetap mendapat bimbingan dari Balai Permasyarakatan Bekasi hingga 21 Oktober 2026. Banyak pihak yang kemudian menyesalkan pembebasan Gaga tersebut. Kisah Laura Anna bukan hanya tentang sebuah kecelakaan, tetapi juga tentang keberanian seorang anak muda menghadapi ujian hidup yang sangat berat. Dari seorang selebgram yang dikenal ceria, Laura harus berjuang melawan kelumpuhan akibat cedera tulang leher yang dialaminya. Ia menghadapi rasa sakit, keterbatasan fisik, hingga tekanan batin karena kehilangan kepercayaan pada orang terdekatnya. Namun, di balik itu semua, Laura menunjukkan sikap pantang menyerah. Ia berani memperjuangkan keadilan meski harus hadir di ruang sidang dengan kondisi tubuh yang lemah. Suaranya didengar, bukan hanya oleh hakim, tapi juga oleh ribuan orang yang mendukung perjuangannya melalui tagar Justice for Laura. Kepergiannya pada 15 Desember 2021 di usia 21 tahun meninggalkan duka yang mendalam. Tetapi perjuangannya tetap menjadi pengingat bahwa tanggung jawab di jalan raya adalah hal yang sangat serius. Satu saja keputusan keliru dapat mengubah hidup seseorang selamanya. Vonis 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Gaga Muhammad pada Januari 2022 memang tidak bisa mengembalikan Laura, tetapi menjadi sebuah simbol bahwa hukum tetap berjalan dan kelalaian harus dipertanggungjawabkan. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting bahwa selalu berhati-hati saat mengemudi. Jangan pernah meremehkan keselamatan di jalan raya. Dan yang terpenting, hargai serta lindungi orang-orang yang mempercayai kita. Semangat dan keberanian Laura Anna akan terus dikenang. Bukan hanya sebagai selebgram populer, tetapi sebagai sosok yang berani menuntut keadilan hingga akhir hayatnya.